Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Fahri Hakim MPD selaku dosen mata kuliah Falsafah Kesatuan Ilmu dan teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang relasi agama dan sains. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Vina Nurrahmania, NIM 19080760035. Dan yang kedua, Sukma Yulia Dwi Cahyani, NIM 19080760036. Baik, pokok pembahasan yang akan kita bahas yang pertama, pengertian agama. Yang kedua, pengertian sains. Yang ketiga, hubungan agama dan sains. Dan yang keempat, perbedaan dan persamaan pemikiran Nasr dan Barbour tentang relasi agama dan sains. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian agama. Arti agama secara etimologi terdapat beberapa pendapat. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa kata agama berasal dari bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua suku kata, yaitu a berarti tidak dan gama berarti kacau. Jadi agama dapat diartikan sebagai tidak kacau. Sedangkan kata agama dalam bahasa Indonesia sama dengan kata din dari bahasa Arab, religi dari bahasa Eropa, religion dari bahasa Inggris yang berarti menguasai, menundukkan, patuh, balasan, dan kebiasaan. Dari beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa agama adalah sebuah ajaran atau sistem yang mengatur tata cara peribadatan kepada Tuhan dan hubungan antar manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sistem atau kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut dewa atau nama lainnya ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu pengertian sains. Secara etimologi, kata sains berasal dari kata sains, sainta, sine, yang artinya mengetahui. Dalam kata lain, sains adalah sendi atau ilmu. Sedangkan menurut istilah, sains dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk mencari kebenaran berdasarkan fakta atau fenomena alam. Sifat-sifat sains. Sifat-sifat sains yang dikemukakan oleh Jojo Subagio tahun 1995 antara lain, yang pertama, kumulatif. Maksud dari kumulatif ini adalah dinamis atau tidak statis. Karena selalu mencari tambahan ilmu, mengingat kebenaran bersifat sementara. Yang kedua, ekonomis. Ekonomis untuk penjelasan dan kaidah-kaidah yang kompleks. Yang ketiga, dapat dipercaya atau diandalkan. Yang keempat, mempunyai daya cipta tentang sesuatu. Dan yang kelima, dapat diterapkan untuk menganalisis perilaku atau kejadian-kejadian alamiah. Pembahasan yang ketiga yaitu hubungan agama dan sains. Di sini kami mengambil pemikiran hubungan agama dan sains dari Barbour dan Nasr. Pemikiran Barbour terhadap relasi agama dan sains. Dalam pemikiran Barbour terdapat 4 teori yang diangkat. Yang pertama, konflik. Kubu konflik memandang agama dan sains secara intrinsik berlawanan. Keduanya bertarung untuk saling menyalahkan, bahkan saling meniadakan, dan karena itu tidak mungkin bisa dipertemukan. Seseorang tidak bisa secara bersamaan mendukung teori sains dan keyakinan agama, karena agama tidak dapat membuktikan kepercayaan dan pandangannya secara jelas, sementara sains bisa. Yang kedua, independen. Asumsi dasar model ini adalah bahwa agama dan sains mempunyai persoalan, wilayah, dan metode yang berbeda.
Masing-masing memiliki tingkat kebenarannya sendiri-sendiri, sehingga tidak perlu adanya hubungan, kerjasama, atau konflik antara keduanya. Keduanya mestinya dibiarkan bekerja pada wilayahnya sendiri-sendiri. Yang ketiga, dialog. Kubu kontak atau dialog menyarankan agama saling bertukar pandangan dengan sains untuk memperkaya perspektif tentang realitas. Akan tetapi, keduanya tidak mesti bermufakat, apalagi meleburkan diri. Berbeda dengan model independen yang mengedepankan perbedaan, model dialog ini justru mencari titik persamaan antara sains dan agama. Menurut Barbour, kesamaan antara sains dan agama terjadi pada kesamaan metodologis dan konsep. Yang keempat, integrasi. Integrasi merupakan model yang paling ideal dalam hubungan antara agama dan sains. Model ini berusaha mencari titik temu pada masalah-masalah yang dianggap bertentangan antara agama dan sains. Selanjutnya yaitu pemikiran Nasar terhadap relasi agama dan sains. Ada 3 hal yang berkaitan dengan pemikiran Nasar terhadap relasi agama dan sains. Yang pertama, pentingnya pengkajian sejarah dan filsafat sains. Nasar mengajak umat Islam untuk menengok sejarah masa kemajuan serta kemunduran yang dihadapi dunia Islam. Sejarah ini akan membantu umat Islam untuk menemukan kembali jati dirinya sebagai umat yang pernah mengalami masa keemasan pada pencapaian kemajuan sains. Tidak hanya sejarah dari dalam Islam, Nasar juga mendorong untuk mengkaji kembali sains dan teknologi yang berasal dari Barat. Untuk argumennya yang terakhir ini bukan berarti Nasar melihat sains dan teknologi yang diciptakan Barat tidak bersifat netral. Namun, ia menekankan bahwa sebagai masyarakat yang tumbuh dari nilai-nilai Islam, sudah sepatutnya kita tidak hanya menerima sains dan teknologi Barat secara mentah, namun perlu dikritisi lagi. Contoh nyata dari hal ini, seperti yang terlihat pada kerajaan Turki Utsmani yang saat itu dipimpin oleh Atatürk. Dengan pemahaman yang minim terhadap sejarah pemikiran serta filsafat Barat membawanya pada penerimaan secara mentah ideologi Barat mengenai negara sekuler yang diupayakan di Turki pada masa itu. Upaya untuk melakukan pengkajian dalam sains dan teknologi gencar dilakukan. Hal ini berangsur-angsur menjalar ke dunia Islam lainnya yang sedang mengupayakan kebangkitan dalam Islam. Yang kedua, yaitu fokus permasalahan bersama sains dan agama saat ini adalah krisis ekologi lingkungan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam relasi agama dan sains yaitu mengenai konfrontasi antara sains dan Islam. Bukan pada sisi intelektual, namun lebih pada masalah etika, yang mana Barat telah memisahkan sains modern dari implikasi etika dari penggunaan sains. Contohnya seperti yang terjadi pada Perang Teluk Persia. Meskipun secara fisik perang dipandang sebagai adu kekuatan teknologi, namun ini bukanlah kesalahan sains, melainkan kesalahan pengaplikasian etika sains modern. Nasar yang merupakan tokoh pengkaji agama-agama, dalam hal ini memberikan pandangannya bahwa berdasarkan atas aturan Tuhan yang telah diberikan kepada agama-agama yang ada di bumi, yang kemudian dijadikan landasan berperilaku. Dalam kaitannya dengan masalah ini yaitu secara etika telah ada aturan tentang bagaimana pola hubungan manusia seharusnya terhadap alam maupun makhluk lainnya yang tentunya menginginkan adanya keharmonisan. Yang ketiga yaitu gagasan Islamisasi sains. Selain 2 hal di atas yang menjadi titik fokus pemikiran Nasar terhadap relasi agama dan sains, ada hal terakhir yang penting bagi para akademisi yang menginginkan adanya Islami sains. Mengenai hal ini, Nasar memberikan pandangan awalnya. Sains merupakan bidang yang memiliki sudut pandangnya tersendiri. Hal ini sebagaimana dalam pernyataan Nasar, science arose under particular circumstances in the West with certain philosophical presumptions about the nature of reality.
Sains muncul di bawah keadaan khusus di Barat dengan pandangan filosofis tertentu tentang realitas alam. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai perbedaan dan persamaan pemikiran Nasr dan Barbour tentang relasi agama dan sains. Yang pertama yaitu persamaan. Persamaan pemikiran Nasr dan Barbour terhadap relasi agama dan sains meliputi 3 hal. Yang pertama, Nasr dan Barbour dalam melihat akar permasalahan agama dan sains ditarik secara historis pertemuan keduanya. Pernyataan Nasr pentingnya menerapkan kajian sejarah untuk melihat hubungan agama dan sains ini terlihat dalam metodenya yang beliau pakai dalam disertasinya yang membahas kosmologi dalam Islam. Di dalamnya, Nasr memberikan keterangan tentang sejarah relasi agama dan sains dalam Islam sebagai gambaran awal peta hubungan antara keduanya. Sama halnya dengan Barbour, ia merupakan salah satu tokoh yang menganggap sejarah tersebut penting. Hal ini dapat dirasakan secara eksplisit dalam pembahasannya tentang relasi agama dan sains dalam 4 tipologinya, yaitu konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Lebih terlihat sebagai tahapan sejarah pertemuan sains dan agama di Barat. Persamaan yang kedua yaitu permasalahan yang terjadi antara agama dan sains sebenarnya terletak pada permasalahan etika lingkungan. Persamaan yang ketiga yaitu konsep mereka atas solusi untuk integrasi antara agama dan sains lebih berat pada pendekatan filosofis dan metafisis. Nasr dengan filsafat perennialnya yang menonjol dan untuk Barbour melalui pendekatan filsafat proses. Baik Nasr maupun Barbour sama-sama mengharapkan adanya eksplorasi lebih jauh atas argumen mereka yang tertuang dalam pendekatan yang lebih filosofis. Nasr dalam pemikirannya yang sangat jelas dilandasi atas filsafat perennial yang menginginkan adanya konsep universalitas tercermin dalam seluruh karyanya terkait relasi agama dan sains yang terangkum dalam 3 inti pokok pemikiran Nasr, yaitu mengenai pentingnya sejarah dan filsafat untuk dikaji ulang ketika hendak mengetahui relasi antara agama dan sains, krisis lingkungan yang disebabkan etika manusia modern, dan terakhir gagasannya mengenai sains Islam, merupakan sebagai hasil dari filsafat perennial yang ia terapkan yang akhirnya membawa serta metafisika ke dalam ranah yang lebih rasional. Selanjutnya yaitu perbedaan. Adapun perbedaan pemikiran antara Nasr dan Barbour terletak pada 3 aspek. Yang pertama, argumen mereka tentang kedudukan sains itu sendiri, yaitu mengenai arti sains secara definitif yang kemudian mempengaruhi pemikiran mereka terhadap sains sebagai alat untuk menilai kebenaran. Yang kedua, perbedaan pemikiran lain antara Barbour dan Nasr yaitu tentang satu isu di mana agama dan sains semenjak kemunculannya selalu dilibatkan, yaitu tentang teori evolusi. Dan perbedaan yang ketiga yaitu perbedaan pemikiran Nasr dan Barbour terhadap relasi agama dan sains juga terlihat pada objek agama yang mereka kaji yang kemudian diintegrasikan dengan sains. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.